Setelah Fikir Fan berhasil melewati Chradle of Swords dan merendam tubuh kecilnya dalam sungai STX, ia kehilangan kesadaran. Tubuh mungilnya penuh luka dan darah, namun keteguhan hatinya tetap hidup. Kini kesadaran Fikir Fan telah kembali, lalu ia membuka kedua matanya. Tampak cahaya samar menyambutnya. Ia bukan di medan perang, melainkan di ruang perawatan bayi. Saat ini, Fikir Fan sangat yakin bahwa saat inilah titik awal kehidupan yang jauh lebih baik. Tak lama setelah Fikir Fan tersadar, datanglah seorang pelayan yang membawa sebuah kotak, atas perintah salah satu selir bangsawan. Tanpa curiga, pelayan langsung menaruh kotak itu di ranjang bayi Fikir Fan. Namun Fikir Fan sudah menyadari, jikalau ini bukan hadiah, melainkan ancaman baru. Dan benar saja, 2 ekor ular merah meluncur keluar dari kotak itu, merayap dengan ganas, lidah mereka menjilat udara dengan liar. Meski tubuh Fikir Fan yang masih kecil dan luka-luka yang belum begitu pulih, Fikir Fan tetap menatap ular itu tanpa gentar. Ia sudah tahu ini akan datang. Dan ia sudah siap untuk mengatasinya. Dengan memusatkan mana dalam tubuhnya, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh bayi biasa, ia mengarahkan aliran kekuatan itu ke telapak tangan, lalu melancarkan serangan cepat dan tepat ke kepala masing-masing ular. Dalam sekejap, kedua makhluk beracun itu pun berhasil ditaklukkan. Keesokan harinya, semua orang di Baskerville dibuat terkejut saat melihat seorang anak tertidur pulas, dikelilingi oleh potongan-potongan tubuh ular merah yang berserakan di sekelilingnya. Waktu berlalu. Kini Fikir Fan berusia 8 tahun. Ia duduk di ruang kelas khusus anak-anak bangsawan keluarga Baskerville, sedang mempelajari dasar-dasar teknik pedang, struktur tubuh manusia, dan penggunaan mana. Merasa dirinya telah cukup menguasai pelajaran, Fikir Fan tak lagi memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Sebaliknya, pikirannya terfokus pada hal lain. Hugo kini sudah menjadi seorang sword master, ucap Fikir Fan dalam hatinya. Kini aku harus mendapatkan kembali kekuatan yang dulu kumiliki sebelum upacara kedewasaan dimulai. Adegan berpindah ke seorang guru yang menyadari keheningan Fikir. Apa yang sedang kau pikirkan, Tuan Muda Fikir Fan? Tegurnya. Namun Fikir Fan hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun. Sang guru hanya bisa bergumam dalam hati. 8 tahun lalu, Fikir Fan memperoleh tubuh yang luar biasa kuat setelah menyelam di sungai STX selama 7 menit. Mungkin, ia hanya butuh satu pelajaran lagi untuk dapat menguasai segalanya. Kembali ke Fikir Fan. Ia tetap tenggelam dalam pikirannya. Dalam hatinya ia berkata, untuk membunuh Hugo, berapa lama waktu yang kubutuhkan? Tak lama kemudian, 3 bocah datang mendekatinya. Salah satunya bernama Lobro, terlihat paling provokatif di antara mereka. Dengan sengaja, Lobro mendorong Fikir Fan dan mengejek. Hei, sampah Fan. Kudengar ada rumor aneh tentangmu. Katanya kau menyelam di sungai STX selama 7 menit dan mencekik 2 ular merah sampai mati, di saat kau masih bayi. Benarkah? Ia menatap Fikir Fan dengan sinis. Kabarnya, siapapun yang cukup lama berendam di sungai STX akan memiliki tubuh sekeras baja. Itu artinya, kalau aku menusukmu dengan pedang ini, kau tidak akan terluka, bukan? Namun ucapannya hanyalah gertakan. Ia tak benar-benar menyerang. Sebaliknya, Lobro mendekat dan membungkam mulut serta hidung Fikir dengan kedua tangannya, sembari mengatakan, 7 menit kau bisa bertahan di dalam air? Kalau begitu, tahan ini selama 3 menit. Kalau kau berhasil, aku akan memakan jariku sendiri. 1 menit berlalu. 3 menit berlalu. Hingga akhirnya, 10 menit telah terlewat. Tanpa panik, Fikir Fan menggigit tangan Lobro dan berkata dengan dingin. Bukankah tadi kau bilang akan memakan jarimu setelah waktu 3 menit? Terkejut dan kesakitan, Lobro mundur. Ia dan kedua temannya hendak kabur. Tapi suara Fikir menghentikan langkah mereka. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Tanyanya tajam. Tersulut amarah dan harga diri, ketiganya mencabut pedang dan menyerang, sembari mengatakan, apakah kau lupa? Jika kami setahun lebih tua darimu, teriak mereka. Namun serangan itu sia-sia. Mata mereka berkaca-kaca saat melihat pedang mereka hanya merobek baju Fikir tanpa meninggalkan luka di kulitnya. Dengan tenang, Fikir menatap mereka dan berkata, usia bukanlah ukuran untuk menilai bakat.
Yang menentukan adalah kekuatan. Dan disinilah segalanya dimulai. Bukan akhir, melainkan prolog dari sesuatu yang jauh lebih kelam, lebih berdarah, dan lebih mengguncang dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Pikir Van bukan sekadar bangkit. Ia sedang bersiap untuk membalas semuanya. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di chapter selanjutnya.